Pemirsa, Polres Jakarta Utara melakukan prarekonstruksi yang digelar di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta terkait kasus tewasnya taruna tingkat 1 yang dianiaya oleh seniornya. Dalam rekonstruksi ini, seorang tersangka dan belasan saksi dihadirkan. Polres Jakarta Utara melakukan prarekonstruksi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta pada Senin sore. Prarekonstruksi ini terkait kasus tewasnya taruna tingkat 1 Putu Satria Ananta Rustika yang dianiaya oleh seniornya Tegar Raffi Sanjaya. Namun dalam prarekonstruksi ini tertutup untuk umum sehingga awak media yang berada di lokasi tidak dapat meliputnya. Menurut keterangan Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara, dalam prarekonstruksi ini dihadiri oleh tersangka Tegar Raffi Sanjaya dan sedikitnya 12 orang saksi. Rekonstruksi ini untuk mengetahui peran mereka masing-masing dalam kasus ini. Para saksi pun dibawa ke Mapolres Jakarta Utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Masing-masing orang, masing-masing perannya apa, kita masih mendalami. Jadi sampai saat ini kita belum bisa memberikan keterangan yang lebih jelas. Rekonstruksi hari ini, Pak? Ya, Pak Rekon tadi. Ada berapa adegan, Bang? Kita lebih tahu lagi peran masing-masing orang yang ada di kamar mandi itu siapa aja gitu. Sebelumnya diberitakan taruna tingkat 1 dianiaya oleh seniornya di toilet kamar mandi kampusnya dan berakhir meninggal dunia pada Jumat minggu lalu setelah kegiatan olahraga. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, viral di media sosial karena makan sepuasnya namun membayar semaunya. 1 dari 2 Bang Jago diringkus petugas reserse kriminal Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku sempat memotong pendek rambutnya guna mengelabui petugas. Ari alias Kribo hanya bisa tertunduk malu saat digelandang petugas kepolisian Polsek Metro Tanah Abang ke sebuah warteg bahari di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Di warung nasi khas Tegal inilah, Kribo bersama rekannya terekam kamera pengawas CCTV melakukan aksi Bang Jago dengan makan sepuasnya namun membayar semaunya. Viralnya rekaman video Bang Jago, polisi akhirnya berhasil meringkus pelaku di kediamannya di kawasan Kebun Pala, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kribo yang memotong pendek rambutnya demi mengelabui petugas sempat menangis saat diinterogasi petugas di depan pemilik warteg. Memang seringkali untuk warteg ini karena memang ramai, jadi ada memang beberapa masyarakat atau warga yang makan tidak membayar atau tidak sesuai dengan tagihan. Nah, kebetulan pada saat kejadian viralnya ini ada 2 orang pelaku yang makan di tempat ini, kemudian membayar tidak sesuai dengan tagihan. Meski dijerat KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, namun Kribo dilepaskan karena adanya kesepakatan dengan pemilik warteg untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. 2 orang wanita diamankan tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang, Sumatera Barat saat tengah asyik menggelar pesta narkoba. Saat digerebek petugas mendapati 1 paket kecil sabu beserta bong atau alat hisap sabu. Petugas kepolisian dari Polresta Padang menggerebek sebuah rumah kontrakan di Kecamatan Lubek, Kota Padang, Sumatera Barat yang dicurigai dijadikan sebagai lokasi pesta narkoba. Benar saja, saat digerebek, petugas mendapati 2 orang wanita yang tengah asik pesta narkoba jenis sabu di dalam sebuah kamar. Kedua orang pelaku berinisial AR dan TK langsung diamankan oleh petugas saat hendak membuang barang bukti keluar jendela kamar. 1 paket kecil beserta pirek, sisa pakai, dan bong atau alat hisap sabu diamankan petugas dari lokasi. Ini berawal dari informasi masyarakat yang didapat oleh tim Ops Raja Wali di lapangan. Adanya pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu lagi pesta di sebuah rumah. Tim langsung bergerak dan alhamdulillah berhasil mengamankan 2 orang pelaku dan barang bukti sabu, beberapa paket dan alat hisap juga dari TKP. Bersama barang bukti, kedua orang pelaku digelandang ke Mapolresta Padang guna proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Ya, pasca viralnya pengantin pria yang tertipu dengan pasangan wanitanya yang ternyata seorang pria tulen di Cianjur, Jawa Barat, pihak Kementerian Agama Cianjur menyayangkan terjadinya pernikahan tersebut. Kemenak menyatakan baik secara agama maupun negara pernikahan tersebut tidaklah sah. Agama Cianjur. Viralnya pengantin pria muda tertipu oleh pujaan hatinya yang merupakan sama-sama pria tulen yang terjadi di Desa Wangunjaya, Naringgul, Cianjur Selatan, Jawa Barat. Pihak Kementerian Agama Cianjur mengungkapkan jika pernikahan tersebut baik secara agama maupun secara negara tidak sah. Bahkan pihaknya juga merasa prihatin dan menyayangkan kejadian tersebut. Saat ini, pihak Kementerian Agama sedang melakukan investigasi siapa saja yang terlibat dalam pernikahan tersebut. Kejadian serupa sebelumnya pernah terjadi juga beberapa bulan yang lalu di wilayah Kecamatan Sukaresmi. Pihak Kemenak berharap kepada masyarakat agar melakukan pernikahan secara sah, baik administrasi negara maupun agama. Mendengar adanya pernikahan sejenis itu sesungguhnya dari media online ya. Kemudian kami melakukan cross-check ke Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Naringgul bahwa berdasarkan informasi dari Kepala KUA Naringgul bahwa pernikahan itu sama sekali tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Pihaknya juga akan melakukan pembinaan dan penyuluhan lebih gencar lagi kepada masyarakat agar hal serupa tidak terulang kembali. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Ya, viral di media sosial, seorang ketua RT di Babakan Poncol 1, Tangerang Selatan, Banten membubarkan mahasiswa yang sedang beribadah. Bahkan akibat peristiwa ini sejumlah mahasiswa mengalami luka-luka akibat dikeroyok oleh warga sekitar. Ibadah dibubarkan. Lu gak ngargain gue jadi RT di sini. Udah gue bilangin kagak boleh ibadah di sini. Kalau lu mau ibadah ke gereja sana. Inilah video pengakuan salah seorang mahasiswa yang viral di media sosial. Usai gelaran ibadah dibubarkan oleh Ketua Lingkungan di Babakan Poncol 1, Tangerang Selatan, Banten. Akibat peristiwa ini, sejumlah mahasiswa pun mengalami luka-luka akibat dikeroyok warga sekitar. Untuk peristiwa ini, polisi pun langsung menggelar pertemuan mediasi antara pemangku lingkungan 3 pilar dengan disaksikan oleh tokoh agama setempat. AKP Dadi Arsya selaku Kapolsek Cisauk membenarkan adanya peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh sejumlah mahasiswa. Pihak lingkungan setempat sebelumnya telah memperingati penghuni indekos untuk tidak melakukan peribadahan pada malam hari. Umat Kristiani yang sedang mengadakan doa rosario ya. Akhirnya sudah diingatkan sama tokoh sekitar sama RT untuk bubar gitu ya, karena sudah malam gitu. Ternyata belum bubar juga, akhirnya timbul tuh sedikit kegaduhan sehingga ada keributan. Sementara itu, kasus pengeroyokan ini masih ditangani Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sebuah kapal kayu tanpa muatan tenggelam di perairan Tanjung Kelit, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri akibat dihantam gelombang. Akibatnya 5 anak buah kapal terombang-ambing hingga akhirnya diselamatkan kapal nelayan yang melintas. Lima ABK kapal kayu KM Budiman ini terombang-ambing selama lebih dari 5 jam di perairan Tanjung Kelit, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Para ABK kapal ini diselamatkan oleh nelayan usai kapal mereka tenggelam dihantam ombak setinggi 3 meter. Sebelum tenggelam, kapal kayu ini sedang berlayar dari galangan kapal Pancur menuju Moro, Tanjung Balai Kering. Sesampainya di perairan Tanjung Kelit, Kabupaten Lingga, cuaca buruk melanda. Para ABK ini bertahan setelah memanjat dasar lambung kapal yang terbalik. Kasatpol Airut Polres Lingga mengatakan pihaknya mendapat informasi dari warga jika kapal KM Budiman tenggelam. Bersama nelayan, petugas langsung turun ke lokasi dan mengevakuasi ABK ke pulau terdekat. Saat dievakuasi, kondisi para ABK sudah mulai lemas dan kedinginan akibat lama di dalam air. Kita mengamankan 5 orang yang ada di laut dengan dibantu juga pompong dari Pasir Panjang. Jadi kita pulangkan mereka ke Pinang melalui pelabuhan kapal Superjet.
Setelah mendapat pertolongan dari petugas kesehatan di Tanjung Kelit, para ABK dibawa ke Dabolingga untuk kemudian dipulangkan ke kampungnya di Tanjung Balai Karimun. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. 1 unit bengkel dan 6 unit rumah di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara Senin siang ludes di lahap Si Jago Merah. Insiden kebakaran ini akibat percikan api dari dalam bengkel. Kebakaran melanda 7 unit bangunan yang berada di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Padang Matinggi, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara Senin siang. Insiden kebakaran ini berawal saat seorang pekerja bengkel tengah melakukan pengelasan di dalam bengkel. Namun naas, percikan api pengelasan tersebut menyambar satu unit mobil yang tengah terparkir di dalam bengkel. Seketika itulah api pun kemudian membesar hingga membuat warga panik. Bahkan warga yang melihat kejadian tersebut berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menyambar ke bangunan lain. 1 unit bengkel dan 6 unit rumah serta 2 unit mobil ludes dilalap Si Jago Merah. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran Kota Padang Sidempuan diterjunkan ke lokasi guna menjinakkan Si Jago Merah. Mengelasnya saya Pak di situ sedikit. Tahu api rupanya ada di atas. Tahu kami ada. Tahu nyata pada hari itu, tidak tahu. Jadi ada yang korban atau gimana? Enggak ada memang yang korban. Cuman apa yang kena itu Pak? Berapa rumah atau apa tuh? Semua lah habis rumah itu habis. Rumah? Ada berapa rumah Pak? Antara 5 pintunya itu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir hingga 750 juta rupiah. Sedangkan kasus kebakaran ini tengah diselidiki oleh Polres Padang Sidempuan. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Kecelakaan terjadi di tol MBZ kilometer 13 Kota Bekasi, dan kecelakaan ini pun melibatkan 2 kendaraan, yang salah satunya merupakan kendaraan dinas Polda Jawa Barat. Kecelakaan terjadi di tol MBZ kilometer 13 Kota Bekasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes AD Ari Syam Indradi mengungkapkan kecelakaan melibatkan 2 kendaraan yang salah satunya merupakan kendaraan dinas Polda Jawa Barat. Dari rekaman video warga, mobil berplat nomor polisi melaju dari sisi sebelah kiri. Kemudian mobil dinas tersebut menabrak mikrobus yang berada di depannya. Kendaraan yang ditabrak oleng menabrak tembok pembatas tol hingga berputar-putar. Akibat kecelakaan tersebut, mobil mikrobus mengalami kerusakan parah. Saat ini kasus kecelakaan tersebut ditangani Polres Metro Kota Bekasi dan belum diketahui penyebab serta jumlah korbannya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Seekor ular piton berukuran panjang sekitar 4 meter masuk ke dalam toko fotokopi dan menghebohkan warga di Kelurahan Kalisrayu, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Proses evakuasi oleh petugas damkar Kota Lubuk Linggau berlangsung secara dramatis. Petugas damkar mengevakuasi seekor ular piton yang masuk ke dalam toko fotokopi di Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Proses evakuasi berlangsung dramatis dan menegangkan. Ular piton sepanjang 4 meter itu sempat melawan hingga menyulitkan petugas. Sebelumnya, ular bersembunyi di atas lemari itu berputar-putar di dalam toko sehingga menyebabkan bagian dalam toko berantakan. Nggak nyadar kan kalau ada ular masuk tuh. Tapi pas nengok berantakan kalau tuh, nah baru ngecek CCTV kan. Nah pas ngecek CCTV, pikir aku tikus, nggak taunya ular. Nah, itulah dicari ininya apa, cari arahnya kemana kan. Nengok CCTV itu arahnya ke pojok lemari itu. Diduga ular tersebut kehilangan tempat tinggal dan masuk ke dalam rumah warga untuk mencari makan dan tempat tinggal. Dari Muratara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan.
Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Dalam sidang kasus korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, terungkap adanya pemberian uang tips untuk anggota Pas Pampres. Uang tips sebesar Rp500.000 diberikan sebanyak 3 kali. Staf Biro Umum Pengadaan Kementan yang hadir sebagai saksi, Muhammad Yunus, menyebut adanya pemberian uang tips untuk anggota Pas Pampres yang mengawal Presiden Joko Widodo. Hal itu terungkap saat saksi menjabarkan tabel catatan keuangan untuk kegiatan Syahrul Yassin Limpo. Uang tip Pas Pampres diberikan sebanyak 3 kali, masing-masing Rp500.000. Sementara itu ada 4 pejabat Kementan yang hadir sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini. Sebelumnya, SYL didakwa memeras anak buah dan korupsi senilai Rp44,5 miliar. Uang haram itu diduga digunakan untuk sejumlah keperluan pribadi, diantaranya sewa pesawat, biaya perawatan kulit wajah istri, pesta ulang tahun cucu, hewan kurban hingga mengalir ke Partai Nasdem. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Politisi Partai Amanat Nasional Eko Patrio dinilai layak dan pantas masuk bursa calon menteri di Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. PAN menyebut Eko memiliki kemampuan mumpuni karena berpengalaman sebagai anggota DPR RI. Partai Amanat Nasional menilai salah satu kadernya, Eko Hadi Purnomo atau Eko Patrio, layak masuk bursa calon menteri di Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Eko dianggap memiliki kemampuan mumpuni sebagai menteri karena berpengalaman sebagai anggota DPR RI selama 3 periode. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyerahkan kepada Prabowo Gibran terkait posisi menteri yang paling tepat bagi Eko. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, menilai Eko pantas duduk di posisi menteri. Ya kalau lihat ini, ya kan, potongannya, itu pantas juga sih Eko jadi menteri gitu kan. Kalau lihat, kalau baju itu ya, potongannya dengan bahannya, ya kan. Potongannya bagus, bahannya bagus, Eko jadi menteri gitu. Jadi menurut saya pantas-pantas banget ya Pak Eko jadi menteri. Eko Patrio awalnya dikenal publik sebagai komedian bersama grup Lawak Patrio. Eko juga kerap menjadi presenter program hiburan di televisi. Pria berusia 54 tahun ini kemudian banting setir dengan menggeluti dunia politik. Ia terpilih menjadi anggota DPR RI dalam 4 kali pemilu legislatif sejak tahun 2009. Terbaru, Eko dinyatakan lolos melenggang ke Senayan setelah bertarung di pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Kabupaten Gianyar selain menyuguhkan seni budaya dan objek wisata alamnya juga menawarkan wisata religi yang tak kalah menarik dikunjungi saat berlibur di Bali. Ya, salah satunya wisata di Pura Tirta Empul yang terletak di Tampak Siring, Gianyar. Pura Tirta Empul yang terletak di Desa Manukaya, Tampang Siring, Gianyar, Bali ramai dikunjungi wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Untuk bisa masuk ke dalam Pura Tirta Empul, para wisatawan diwajibkan memakai kain khusus yang telah disiapkan pengelola. Di dalam kolam Tirta Empul terdapat 26 pancuran air yang berasal dari mata air segar. Sejumlah wisatawan bahkan rela antri untuk bisa mandi di kolam Tirta Empul ini. To the temple? Yeah. This is my first time. What is your impression about this place? I think it's very beautiful. It's obviously very nice. I really like it. It's part of the tradition, so I like that I can also do that. Bagi para wisatawan yang berkunjung ke Pura Tirta Empul untuk mandi dan membersihkan diri, serta merasakan segarnya air di pancoran, pengunjung cukup membayar tiket masuk seharga Rp30.000 untuk domestik dan Rp50.000 untuk wisatawan asing. Dari Gianyar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.